sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia tuai pujian meski tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. Gila peringkat paling rendah tapi bisa lolos dan bermain bagus, begini faktanya. Asnawi dikritik netizen, nyerang amburadul, bertahan gak bisa. Sebanyak 11 pemain Timnas Indonesia senior dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia U23 2024, siap loloskah? Disiarkan langsung malam hari. Ini jadwal uji coba internasional kedua Timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 sebelum Piala Dunia U20 2025. Dasar brengsek, media Vietnam jelas iri hati yang mengguncang otaknya meledek Timnas Indonesia gagal ke perempat final Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tuai pujian meski tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. Gila peringkat paling rendah tapi bisa lolos dan bermain bagus, begini faktanya. Timnas Indonesia mendapatkan pujian tinggi kendati tersingkir dari Piala Asia 2023. Jurnalis ESPN Gabriel Tan menilai Timnas Indonesia berhasil menunjukkan perkembangan signifikan di turnamen itu. Timnas Indonesia harus puas terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong itu dihentikan Australia 0-4. Walau harus pulang kampung, perjuangan Timnas Indonesia mendapat acungan jempol dari Gabriel Tan. Jurnalis yang juga pengamat sepak bola Asia itu kagum dengan perjuangan dan perkembangan Timnas Indonesia. Gila menurut saya meskipun peringkat mereka saat ini berada di peringkat yang rendah. Hal ini mencapai babak 16 besar merupakan tanda seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Tulis Gabriel Tan dalam artikelnya di ESPN. Perkembangan inilah yang membanggakan bagi tim ranking 146 dunia itu. Gabriel Tan menilai Timnas Indonesia akan menjadi poros kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara yang layak diperhitungkan. Mereka berpotensi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan mengingat kemajuan yang mereka buat dalam beberapa waktu terakhir sejak Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pemimpin, tulis Gabriel Tan. Semoga tetap konsisten akan berbahaya di masa akan datang. Asnawi dikritik netizen, nyerang amburadul, bertahan gak bisa. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mendapat kritik pedas dari netizen usai timnya kalah telak melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Bermain melawan Australia, Asnawi tampil sebagai starter di laga ini. Pemain anyar klub Thailand Port Football Club itu bertugas mengisi sisi kanan skuad Garuda dari menit pertama. Asnawi sejatinya tampil cukup solid sejak peluit pertama dibunyikan. Namun mendekati akhir babak pertama, mantan pemain Jeonnam Dragons itu luput menjaga pergerakan lawan. Martin Boyle yang datang dari belakang dan dengan leluasa menyundul umpan silang dari sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Kesalahan itu menuai reaksi di media sosial. Namanya menjadi topik paling panas dibahas dalam kurung trending hingga Senin dengan melibatkan 16.000 postingan di Twitter dalam kurung X. Asnawi jelek banget asli, nyerang amburadul, bertahan gak bisa, tulis akun @unmagnetism.
Asnawi modal semangat doang asuh, tulis @the_Sindo. Asnawi bermain selama 58 menit di pertandingan ini. Posisinya lantas digantikan oleh Witan Sulaiman karena timnas Indonesia ingin menambah daya gedor tim demi mengejar ketertinggalan. Meski mendapat kritikan, ada juga akun yang memandang positif penampilan Asnawi di laga melawan Australia. Asnawi out langsung, gak ada serangan. Emang dia gak konsisten, tapi dia spiritnya gede. Sebanyak 11 pemain timnas Indonesia senior dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia U23 2024. Siap loloskah? Jika Shin Tae-yong diizinkan memanggil seluruh pemain terbaiknya, peluang timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024 terbuka lebar. Setelah gugur di 16 besar Piala Asia 2023, ada sejumlah agenda besar yang dijalani Shin Tae-yong. Pada 21 dan 26 Maret 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika memenangkan dua laga itu, peluang timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Peluang timnas Indonesia meraih double kemenangan atas Vietnam cukup besar, mengingat pada Maret 2024 skuad Garuda akan diperkuat Jay Itzes, Nathan Chu hingga Tom Hayes serta Ragnar Orotmangoen. Selanjutnya pada 15 April 3 Mei 2024, giliran timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong yang ambil bagian di Piala Asia U23 2024 Qatar. Di ajang ini, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar U23, Yordania U23, dan Australia U23. Selintas, grup ini masuk kategori grup neraka. Namun peluang timnas Indonesia lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024 sangat terbuka jika Shin Tae-yong dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya. Sebanyak 11 pemain yang dimaksud adalah Orlando Ari, Justin Hubner, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Disiarkan langsung malam hari. Ini jadwal uji coba internasional kedua timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 sebelum Piala Dunia U20 2025. Tonton video ini sampai habis karena kami akan beritahukan cara nonton laga tersebut secara live streaming di akhir video ini beserta jadwal waktu jam pertandingan ini dan prediksi skor dari saya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri akan merotasi pemainnya saat melawan Uzbekistan U20. Hal itu diungkapkan Indra Syafri. Saat ini pelatih 60 tahun itu memiliki total 30 pemain timnas Indonesia U20 yang tersedia. Namun dia hanya bisa membawa 23 pemain saja saat melawan Thailand U20, begitupun ketika bersua Uzbekistan. Besok lawan Uzbekistan akan ada pergantian pemain lagi diambil dari 30 yang ada sekarang, kata Indra Syafri. Kita ada 30 pemain, tadi kemarin ada 7. Ada 5 yang nggak pakai kostum karena hanya 23 yang boleh dibawa. Jadi kami 20 pemain, 2 setiap posisi dan 3 penjaga gawang, imbuhnya. Setelah uji coba 2 kali baru kami mulai evaluasi untuk siapa yang kami pulangkan ke klub dan siapa yang masih lanjut TC sampai tanggal 10 Februari. Karena setelah tanggal 10 nanti ada minggu tenang, jelas Indra Syafri. Setelah itu liga bergulir kembali dan kami berharap pemain-pemain yang sudah kita lihat dan kita akan kembalikan ke klub.
Nanti kami akan bekerja sama dengan pelatih klub untuk memantau mereka di klub, tandasnya. Baiklah, kami akan informasikan cara nonton laga tersebut secara live streaming. Kalian cukup buka situs video.com atau bisa melalui aplikasi Android Video. Pilih menu pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20. Laga dimulai pada hari Selasa 30 Januari 2024 mulai setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya prediksikan Timnas Indonesia U20 menang 3-1 versus Uzbekistan U20. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silakan komentarnya di bawah ya guys. Semoga Timnas Indonesia bisa benar-benar memenangkan laga kali ini dan membungkam bacot sampah pembenci lokal pret. Dasar brengsek, media Vietnam jelas, iri hati yang mengguncang otaknya meledek Timnas Indonesia gagal ke perempat final Piala Asia 2023. Media Vietnam menyoroti kekalahan yang menimpa Timnas Indonesia 0-4 dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam laporannya mereka menyebut jika skuad Garuda meninggalkan turnamen 4 tahunan ini dengan muka pucat. Media Vietnam tersebut meledek Timnas Indonesia lantaran gagal menirukan keberhasilan The Golden Stars yang pernah lolos ke perempat final Piala Asia 2019. Saat itu perjalanan Vietnam di tahap sistem gugur dihentikan Jepang dengan skor 0-1. Timnas Indonesia tak mampu mengulangi kejutan Vietnam, meninggalkan Piala Asia setelah kalah dengan muka pucat. Tim Indonesia tak mampu membuat kejutan di babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan membiarkan Australia lolos dengan mudah dengan skor 4-0, bunyi judul artikel Sohaven. Hasil tersebut membuat tim Indonesia tak mampu meraih prestasi mencapai babak perempat final Piala Asia seperti yang diraih tim Vietnam pada masa lalu, lanjut media Vietnam tersebut.